Ya, halo, halo. Sudah bisa mendengar suara saya? Mohon maaf, tadi ada gangguan. Sekarang saya mulai saja. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di tutorial online pada malam ini, mata kuliah perilaku konsumen modul 6 dengan tema keluarga dan kelas sosial. Ini yang pertama, pentingnya keluarga dalam pembentukan perilaku konsumen. Jadi apa sih hubungannya perilaku konsumen dengan keluarga? Terus mata kuliah ini kan perilaku konsumen, tapi kenapa kita mempelajari bab tentang keluarga? Jadi ini yang pertama, pentingnya keluarga dalam pembentukan perilaku konsumen. Pertama, fakta bahwa ikatan di dalam keluarga lebih kuat dibanding dengan kelompok kecil lainnya. Jadi mungkin keluarga kan juga merupakan sebuah kelompok. Seperti pengertian yang kemarin, 2 orang atau lebih itu kan dinamakan sebuah kelompok. Nah, di mana kita paling banyak bersosialisasi dalam kelompok itu adalah di dalam keluarga. Hampir setiap hari kita bersosialisasi dengan keluarga. Mungkin dengan si A, si B, atau mungkin kita ikut suatu kelompok, itu mungkin tidak setiap hari kita sosialisasi dengan mereka. Tapi jika dengan keluarga kita setiap hari. Jadi itulah yang menimbulkan ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarga memiliki fungsi-fungsi langsung dalam peranan konsumsi. Fungsi langsung maksudnya di sini konsumsi. Seumpama biasanya kita membeli sebuah barang atau sebuah makanan itu nantinya mungkin juga akan dimakan bersama dengan keluarga tersebut. Mungkin ada saran dari keluarga untuk membeli ini dan sebagainya, seperti itu. Ini. Dan yang selanjutnya, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berrelasi karena hubungan darah, pernikahan atau adopsi, dan tempat tinggal sebagai suatu rumah tangga. Inilah pengertian dari keluarga itu sendiri. Saya kira pengertian dari keluarga sudah jelas. Bisa saya lanjutkan. Ini struktur kekuasaan di dalam keluarga. Di sini terkait struktur kekuasaan di dalam keluarga, mana hal ini terkait dengan anggota keluarga mana yang paling dominan atau dipertimbangkan dalam keluarga. Jadi ada 3 macam di sini. Yang pertama, keluarga patriat. Apa itu keluarga patriat? Keluarga patriat adalah sang ayah dipertimbangkan sebagai anggota yang paling dominan. Artinya mungkin untuk pengambilan keputusan membeli suatu barang dan sebagainya itu atas pertimbangan atau atas persetujuan dari ayah, dari pihak ayah, itu dinamakan keluarga patriat. Kalau buat nginget-nginget, itu kan papa itu kan bapak, seperti itu aja. Sedangkan keluarga matriat itu lawan atau kebalikan atau lawan dari keluarga patriat. Keluarga matriat itu pihak wanita yang memiliki peran dominan, membuat
keputusan-keputusan, baik itu keputusan pembelian. Ya, Ibu Ari, keluarga matriark itu wanita yang berperan, seperti itu. Sebentar sambil saya absen. Kemudian ya, membuat keputusan dalam rumah tangga, contohnya mungkin membeli barang-barang dan sebagainya. Kalau equalitarian family, ya ini Ari, untuk apa yang equalitarian family, bagi secara seimbang pengambilan keputusan. Jadi mungkin kalau pas untuk membeli kebutuhan, seperti contohnya mungkin masak hari ini masak apa, untuk membeli sayur, itu keputusannya diambil oleh ibu atau wanita. Kemudian sedangkan untuk pengambilan keputusan, mungkin ingin membeli sepeda motor, ingin membeli mungkin barang-barang elektronik atau AC ataupun apa, itu lebih timbangkan ke yang mengambil keputusan adalah sang laki-laki atau suami, karena mungkin yang suami lebih mengerti tentang mesin ataupun mengerti tentang elektronik dan sebagainya, seperti itu. Ini dengan penelitian tentang kekuasaan dalam keluarga tersebut di atas tadi ada 3, maka ada pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan. Waalaikumsalam, iya Mbak Dewi, tidak apa-apa, langsung gabung saja. Maka ada pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan kemungkinan akan dominasi anggota keluarga. Ini ada 4. Yang pertama otonomi, di mana sejumlah keputusan yang seimbang atau adil dibuat oleh masing-masing pasangan, suami dan istri. Ini otonomi ini di atas tadi seperti yang apa tadi, equalitarian family. Jadi dia membuat keputusan sesuai dengan apa ya, tugasnya. Contohnya mungkin istri kan memasakkan untuk selain bekerja, setelah pulang bekerja mungkin kan kewajiban seorang istri kan mungkin masak untuk keluarga. Pengambilan keputusan untuk membeli masakan mungkin atau yang lainnya itu ada di istri, tapi untuk membeli alat elektronik dan sebagainya, mungkin motor, itu keputusan ada di suami ya. Ini otonomi ini keduanya itu telah disepakati oleh suami istri tersebut. Jadi tanpa ada engkel-engkelan atau otot-ototan lagi saat mau membeli elektronik, berarti yang suami yang dominan. Saat akan membeli sayuran, itu yang istri yang dominan, seperti itu. Dan yang kedua dominasi suami. Terus yang ketiga dominasi istri. Dan yang keempat gabungan. Saya kira untuk dominasi suami dan istri sudah jelas seperti itu tadi. Kemudian gabungan kedua-duanya saat mengambil keputusan atau ingin membeli barang, keputusan tersebut diambil secara bersama, dipertimbangkan oleh 2 orang. Apakah baiknya yang dibeli yang mana, enaknya yang mana, seperti itu. Kemudian ini struktur peran anggota keluarga. Keluarga
memiliki sendiri, seperti juga yang terjadi pada masyarakat, di mana setiap anggota mainkan perannya masing-masing. Ada kategori peran dari perkawinan terhadap sudut pandang perilaku konsumen. Kategori tersebut adalah: yang pertama, peran instrumental dan ekspresif. Jadi di sini secara umum dalam keluarga tradisional di masyarakat, mungkin di seluruh dunia, suami berperan untuk memberikan dukungan material dan kekuasaan kepemimpinan utama dalam keluarga, dan istri lebih berperan dalam memberikan perhatian dan dukungan moral. Nah, inilah seperti yang di atas tadi, peran instrumental dan ekspresif. Itu lebih ke pembagian tugas atau pembagian kewajiban. Sang suami memberi mungkin nafkah dan sebagainya, kemudian sang istri memberikan perhatian pada keluarga. Ini salah satunya mungkin dengan cara masak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peran anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Peran anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Dapat beberapa cara untuk melihat peranan anggota keluarga dalam hubungannya dengan keputusan pembelian dan proses konsumsi. Setidaknya di sini ada 7 peran yang mungkin dibentuk oleh anggota keluarga, yaitu yang pertama, pencetus. Jadi pencetus adalah individu yang mengemukakan adanya suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu item. Contohnya mungkin seorang istri berkata kepada suaminya, mungkin agar cepat memasak, mungkin kita harus membeli alat presto atau sebagainya, atau agar bahan makanan tidak cepat rusak, bagaimana kalau membeli kulkas, seperti itu. Itu contohnya, itu disebut sebagai pencetus. Kemudian memberi pengaruh, yaitu pihak yang mengkonfirmasikan atau mendorong anggota keluarga lainnya dalam suatu situasi pembelian. Mungkin dari salah satu teman-teman di sini membeli sebuah barang, mungkin apa, terus sebelum membeli teman-teman mungkin cerita kepada teman atau mungkin pas mau beli ke toko tersebut ketemu dengan temannya, terus ditanya mau kemana, mau membeli barang di mana, di ini, dengan merek ini. Mungkin temennya tersebut memberi saran, jangan beli di sana karena mungkin barangnya gini, beli aja di sini, dan mungkin merek ini dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih murah, mungkin seperti itu. Itu namanya pemberi pengaruh. Kemudian pengumpul informasi. Pengumpul informasi ini adalah orang yang mungkin terkait dengan pencetus tadi. Langsung ke contoh aja biar lebih mudah, saya kira. Pencetus